Tes. Halo, Prof. Ini udah mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi, hamdan na'im, ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan berkumpul, kenikmatan kembali mengikuti acara kita yaitu ngabuburit bareng angkatan 22. Pada kesempatan kali ini temanya mengenai Islam, pandemik, dan satu lagi apa tadi itu, Prof? Hal-hal yang tidak berkeadilan, Prof ya? Prinsip-prinsip keadilan di masa krisis. Ya, prinsip-prinsip keadilan di masa krisis. Jadi Islam, pandemi, dan prinsip-prinsip keadilan di masa krisis. Gitu. Sebelum kita memulai acara hari ini, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Ustazah Siti Maria Ulfa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan kalam ilahi yang telah dikumandangkan oleh Ustazah kita, Ustazah Siti Maria Ulfa. Baik, untuk acara selanjutnya kita memasuki sesi acara inti, yaitu sesi presentasi mengenai tema kali ini adalah mengenai Islam, pandemi, dan prinsip-prinsip keadilan di masa krisis. Islam seperti kita ketahui secara terminologi artinya selamat ya. Arti makna keselamatan ini tentu saja kita berharap bahwa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pandemi ini adalah istilah Latin. Sebetulnya ada beberapa istilah
eh, suatu penyakit dikatakan menular ya. Ada istilah endemik, ada istilah epidemik dan istilah pandemik. Kalau endemik itu adalah penularan suatu penyakit di suatu wilayah tertentu. Contohnya misalnya malaria terjadi di Papua misalnya. Kemudian kalau kasus epidemik ini menyebar lebih keluar suatu wilayah yang lain disebut dengan epidemik. Kemudian kalau kasus tersebut menyebar ke seluruh dunia disebut dengan pandemik. Nah, pandemik ini adalah kasus yang telah menyebar luas bahkan ke seluruh dunia, seperti kasus COVID dan yang sekarang kita alami ini. Kemudian prinsip-prinsip keadilan di masa krisis. Banyak sekali rasa-rasa ketidakadilan yang kita rasakan pada baru-baru ini ya. Kejadian terakhir itu yang terbaru itu kalau nggak salah ada Ustadz Assegaf dari Surabaya kalau nggak salah terkena razia PSBB dan diperlakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz kita, Ustadz Ziaul Haq, akan memaparkan hubungan antara Islam, pandemik, dan prinsip-prinsip keadilan di masa krisis tadi. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Ini pembicara kita ini levelnya udah level internasional ini. Ya, saya sampaikan dulu ini riwayat pendidikannya ini beliau mengecam pendidikan di Pondok Pesantren Darun Najah selama 6 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan pendidikan biologi, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di University of Melbourne, jurusannya Master of Environment. Dan beliau tidak puas, lanjut lagi S3-nya di Australian National University, jurusan Natural Research, Environment and Development Program. Nah, kita ketahui bersama bahwa Australian National University, University of Melbourne, itu adalah universitas top di Australia. ANU itu kalau nggak salah, itu peringkat 1 di Australia, sedangkan University of Melbourne itu peringkat kedua di Australia. Di dunia, AUN itu kalau nggak salah peringkat ke-20, sedangkan University of Melbourne itu peringkat ke-40 sekian. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai teman dari Ustadz Ziaul Haq, bahwa beliau berhasil menempuh pendidikan di 2 universitas terkemuka di dunia. Oke, kemudian riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja sebagai peneliti di lembaga The Center for People and Forest di Bangkok, Thailand. Kemudian beliau juga pernah menjadi asisten dosen dan membantu dalam riset-riset di Australian National University. Dan sekarang beliau bekerja sebagai peneliti di lembaga penelitian The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden, Belanda. Oke, sebelumnya waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Narsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Ustadz dan Ustazah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman dari yang sangat aktif sekali di Angkatan 22 yang sudah menyelenggarakan kegiatan semacam ini, jadi silaturahmi antara kita semua bisa tetap terjaga. Saya sendiri kemarin untuk tema ini terus terang agak sedikit bingung ya. Jadi memang sempat lama juga mikir tema apa yang kira-kira bisa saya sampaikan, karena secara pendidikan juga saya sebenarnya dari sejak S1 sudah lebih banyak ke pendidikan umum ya, biologi, lingkungan dan lain-lain, tapi tidak begitu banyak
mendalami misalnya lebih lanjut ilmu-ilmu agama. Tapi mungkin saya pikir justru dari diskusi ini saya berharap nanti banyak masukan-masukan dari kawan-kawan supaya bisa menambahkan dari apa yang saya paparkan hari ini. Mungkin bisa saya presentasi ya. Ya, dimulai aja Ustadz. Mohon maaf, Nasruddin, yang tampak di sana udah full screen atau baru ini apa PowerPoint-nya? Karena belum saya nggak bisa ngeliat. Ini maksudnya ini udah baru PowerPoint-nya ini. Belum ya? Okay. Belum full screen belum. Belum ya, oke. Belum di full screen. Oke, saya inginkan. Oke, baik. Nah, ini sip. Baik, ya, terima kasih. Saya akan mulai. Ya, hari ini saya mencoba berbicara tentang topik ini, walaupun juga mungkin saya juga banyak kekurangan dalam pemahaman dalam topik ini, tapi memang ini ya kita untuk diskusi sama-sama. Dalam membahas, sebelum saya masuk ke kasus epidemi, saya ingin mengajak kawan-kawan semua ke suatu peristiwa lain yang kurang lebih mungkin walaupun jenisnya berbeda, tapi unsur-unsurnya kurang lebih ada kesamaan ya. Dalam artian ini adalah kasus yang sifatnya emergensi dan cukup memberi dampak kepada masyarakat secara luas. Dan ini saya ambil suatu contoh, suatu badai ya, atau topan Charlie di Florida tahun 2004, musim panas 2004. Itu juga suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan ya, mengambil korban jiwa kurang lebih sekitar 15 sampai 22 orang, tergantung data mana yang kita pakai. Kemudian kerusakan yang sangat parah juga, sekitar 14 miliar dolar ya, waktu itu ada kerugian propertinya saja. Nah, tapi yang mau saya bicarakan adalah fenomena menarik. Bukan menarik ya, tapi sebenarnya menurut saya ini fenomena yang agak sedikit perlu kita bahas adalah fenomena mencungkil harga. Saya mungkin terjemahannya seperti itu, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah price gouging. Pada ketika terjadi topan Charlie tadi, tiba-tiba saja semua harga naik. Misalnya di sini ada saya kasih contoh, misalkan kan waktu itu musim panas dan masyarakat tidak punya tidak ada aliran listrik dan juga kulkas mereka juga semua rusak. Mereka sangat membutuhkan es batu ya. Yang sebelum badai Charlie harga-harga es batu sekitar $2. Ketika terjadi bencana tersebut harganya naik jadi berkali-kali lipat ya, sampai $10 misalnya. Kemudian jasa membersihkan pohon tumbang ya, karena banyak sekali pohon-pohon tumbang. Biasanya mereka memanggil tukang dengan gergaji mesin ya. Itu harganya sangat melangit sekali, sampai $23.000 hanya untuk 2 pohon. Kalau satu pohon setengahnya sekitar $10.000-an. Itu sangat mahal sekali. Kemudian harga-harga barang yang lain seperti generator listrik ukuran kecil ya untuk level rumah yang tadinya 250.000 sebelum terjadi badai tersebut melonjak menjadi $2.000. Penginapan ya, karena rumah-rumah rusak mereka membutuhkan penginapan. Yang biasanya satu malam di motel itu mungkin bisa menginap $40, setelah ada kejadian bencana malah harganya naik jadi $160. Begitu juga harga galon bensin ya. Itu juga naik. Nah, peristiwa ini menjadi perdebatan hangat pada saat itu terkait dengan yang waktu dibahas adalah tentang price gouging ini. Nah, dari ini sendiri kira-kira menurut kawan-kawan sendiri kira-kira kalau memang ada yang ingin memberi pendapat apakah kenaikan harga yang sangat tinggi tersebut menurut kawan-kawan sendiri itu adalah suatu wajar dan bisa terima atau tidak? Kira-kira ada yang ingin memberi pendapat? Ya, silakan buat audiens kalau ada pendapat silakan dibuka aja mic-nya atau bisa masuk chat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lanjut. Ya. Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada Ustadz. Oke. Ada di chatting. Oke. Oh ya ini. Apa yang nggak bisa baca? Jadi ini pro kontra nih.
ada yang terima, ada yang nggak terima kelihatannya. Oh iya, Jadi bisa tolong dibacakan. ya, jadi dari Ustadz Zaki Mutakin bisa diterima, kemudian dari Ustadz Lutfi Burhanuddin acceptable, artinya bisa diterima ini. Karena supply dan demand tidak seimbang. Kemudian dari Dr. Thohir nih kemahalan katanya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak yang sudah memberikan pendapat. Saya kira memang perdebatan itu juga muncul ya pada saat itu, bahkan mencuat di media massa ya. Saya akan sampaikan. Dan memang bisa diperkirakan memang akan terjadi adanya perbedaan pendapat tersebut. Nah, ini saya akan ambil contoh pihak yang pro ya, yang berpendapat itu bisa sesuatu yang wajar, dan bahkan seorang kolumnis di Boston Globe waktu itu namanya Jeff Jacoby, dia berpendapat bahwa seperti yang di artikel yang dia tulis, dia mengatakan bahwa price gouging itu ketika dalam keadaan bencana alam itu bukanlah suatu persoalan, itu bahkan menurut dia adalah sebuah solusi. Karena apa? Kenapa dia menganggap itu sebuah solusi? Karena katanya justru dengan naik-naiknya harga itu orang banyak akan berbondong-bondong membawa barang dari lokasi yang tidak ada bencana ke lokasi bencana tersebut, katanya gitu. Itu memberi insentif kepada para pedagang untuk menjual barangnya ke daerah yang bencana tadi. Itu menurut Jeff Jacoby. Jadi menurut dia itu nggak masalah kenaikan harga yang sangat tinggi tersebut. Itu justru sebuah solusi. Nah, lain halnya dengan pihak yang kontra ya. Waktu itu seorang jaksa agung negara bagian Florida yang bernama Charlie Crist, dia mengatakan bahwa ini sangat mengagetkan ya, kejadian-kejadian semacam itu. Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah contoh sebuah ketamakan, kata mereka. Bagaimana seorang bisa punya bisa menurut pendapat beliau, itu adalah ada orang yang mengambil keuntungan di saat orang-orang sedang kesulitan ya, pasca terjadinya topan atau badai tadi. Makanya bahkan waktu itu sempat banyak ada yang demonstrasi. Dan Charlie Crist ini bahkan dia sebagai jaksa agung juga menggugat ya secara hukum ke pengadilan para pengusaha-pengusaha yang menaikkan barang yang terlalu berlebihan tadi. Nah, sebenarnya apa yang kita fenomena ini sebenarnya itu adalah walaupun tampaknya adalah masalah harga, tapi sebenarnya adalah mencerminkan bagaimana cara pandang kita terhadap keadilan dan bagaimana masyarakat kita harus diatur ya. Apakah kita menggunakan pendekatan pasar melalui supply and demand, bahwa itu suatu wajar. Kalau ketika supply-nya rendah dan demand-nya sangat tinggi, maka harga-harga akan naik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang misalnya orang-orang yang tidak bisa mengakses atau punya sumber daya untuk bisa mengakses barang-barang tersebut? Mungkin hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa membeli. Sedangkan kita lihat di masyarakat itu kan banyak sekali masyarakat itu level tingkat perekonomian bermacam-macam. Nah, ini kita bawa ini masuk ke konteks Indonesia ya. Kita juga mungkin walaupun kejadiannya kurang lebih sangat berbeda antara topan dan COVID-19, tapi mungkin kita bisa lihat bahwa di Indonesia juga ada kejadian di mana harga masker makin gila-gilaan. Kalau di sini ya, itu di Detik Finance ada berita seperti macam itu. Dan memang waktu itu ada dari Detik mewawancarai beberapa pedagang, misalkan ini dari berita dari Ketua Asosiasi Pedagang Farmasi Pasar Pramuka yang mengatakan bahwa harga masker naik berkali lipat itu wajar, hukum pasar berlaku. Dan juga kita lihat barang-barang yang lain yang kebutuhan esensial lain seperti gula dan lain-lain juga naik ya sejak mulai dari setelah COVID-19 semakin meningkat. Nah, ada fenomena lain juga yang ingin saya bawa di sini. Mungkin masih ingat kawan-kawan waktu itu sempat heboh juga ya di televisi bahwa ada seorang yang sangat kaya sekali. Ketika di satu sisi
waktu itu terdengar banyak berita bahwa banyak yang memiliki akses yang sulit terhadap tes virus corona. Tapi ada di berita lain, di sisi yang lain ada seorang pengusaha yang sangat kaya sekali, malah dia datangkan sendiri ke rumahnya itu alat-alat tes dan sampai ada satu mobil besar itu. Dokter-dokternya juga didatangkan, bahkan waktu itu ada seorang jenderal polisi yang datang ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang kemampuan masyarakat kita, ya khususnya Indonesia, terhadap pelayanan dan produk kesehatan juga sangat berbeda. Ada yang dengan mudahnya bahkan bisa mendatangkan ke rumahnya sendiri, ada yang bilang katanya sulit sekali mengakses untuk bisa dites virus corona. Nah, halo, apakah masih bisa dengar? Masih. Lanjut, Ustaz. Oke, baik. Nah, kenapa kita perlu berbicara tentang isu-isu keadilan ya atau fairness di masa krisis semacam ini? Karena saya merasa karena masing-masing orang akan merasakan dampak krisis yang berbeda ya. Bahkan mungkin dari semua yang hadir pada hari ini pun juga mungkin punya kemampuan yang berbeda atau merasakan tingkat yang berbeda. Mungkin seperti yang kita lihat di televisi ya, kalau orang-orang yang punya misalkan gaji yang sangat stabil, dia bisa dengan mudah ya udah kerja dari rumah gitu kan. Tapi ya bisa via online dan lain-lain, gaji tetap masuk. Tapi ada orang-orang yang misalnya memang kerjanya harus keluar gitu. Tidak bisa dikerjakan dari rumah ya, misalkan tukang bangunan atau di pabrik-pabrik seperti itu. Mereka kalau nggak masuk nggak dapat gaji, gitu kan. Nah itu, di situ akan muncul ya isu-isu tentang keadilan. Kemudian juga tentang kerentanan ya yang berbeda antara masyarakat, misalkan tingkat kemiskinan, ras, antara wanita dan laki mungkin beda merasakan dampak yang berbeda, anak-anak, ada orang tua yang cukup rentan ya. Kemudian juga ada potensi munculnya pihak-pihak yang masuk dari, misalnya contohnya saja tentang kenaikan harga tadi, yang sangat berlipat-lipat tadi, mungkin ada yang dapat untung, mungkin ada yang dengan adanya krisis ini, seperti halnya, mungkin kita masih ingat ya, krisis 98, banyak orang yang justru kaya mendadak, gitu ya. Tapi banyak di sisi lain orang yang malah jadi tambah miskin. Nah, kita juga harus menyadari bahwa politik dan kebijakan tidak selalu netral ya. Artinya dia bisa menguntungkan satu pihak atau juga bisa merugikan pihak-pihak yang lain. Maka untuk itu menurut saya kita perlu untuk berbicara tentang konsep keadilan di masa-masa yang semacam ini. Nah, kalau kita melihat sendiri ada school of thought ya, kelompok-kelompok pemikiran tentang keadilan. Keadilan itu tidak bisa kita anggap semua orang mempunyai satu konsep yang sama tentang bagaimana melihat suatu keadilan, dan kita tidak bisa menjudge bahwa misalkan prinsip keadilan yang satu itu tidak benar tapi kita ini untuk bisa memahami bahwa kita ada di posisi yang mana dan misalkan orang lain juga punya argumen yang berbeda tentang apa sih yang adil itu seperti apa, gitu kan. Nah, ada seorang profesor di Harvard, Michael Sandel, mungkin kawan-kawan saya yakin tahu ya, karena sangat terkenal sekali. Michael Sandel pernah menulis sebuah buku tentang what is justice ya. Justice, apa judulnya? What's the right things to do ya. Dia membedakan bahwa ada 3 prinsip yang umum ya, walaupun banyak prinsip justice dari zaman dulu sampai sekarang sudah banyak sekali, ada utilitarianism, egalitarianism seperti itu ya. Tapi dia kelompokkan menjadi 3 besar ya. Pertama adalah prinsip memaksimalkan kesejahteraan dan kesenangan ya, welfare and happiness. Jadi menurut orang yang berpikiran seperti ini, biasanya dia menganggap bahwa kenaikan harga saat krisis akan meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat ya. Dan dalam pemikiran yang semacam ini, dia akan berpikir bahwa kontribusi terhadap ketika tingkat kesejahteraan masyarakat, beberapa masyarakat itu meningkat, itu akan berkontribusi kepada kesejahteraan secara umum.
Mereka juga menganggap bahwa mekanisme pasar akan memberi insentif bagi penjual untuk bekerja keras ya. Kan dia semakin bekerja keras tuh untuk menyediakan barang-barang tersebut karena harganya bagus, sedang bagus-bagusnya. Dan itu sangat dibutuhkan di saat krisis ya. Nah, prinsip yang kedua, prinsip keadilan yang kedua, kelompok yang kedua, dia menekankan pada menghormati kebebasan atau memilih secara sukarela ya. Dalam kasus yang di Florida tadi, orang-orang yang pro mekanisme pasar akan berpikir bahwa ya mekanisme pasar itu memberikan kebebasan, artinya dia akan memberi kesempatan bagi pembeli untuk menentukan nilai suatu barang yang dibeli. Maksudnya ya kalau memang tidak setuju dengan harganya ya tidak usah beli gitu kan, seperti itu. Tapi orang-orang yang tidak setuju, maaf. Jadi prinsip yang pertama dan kedua tadi, kelompok yang pro terhadap prinsip pertama dan kedua tadi biasanya dikelompokkan kepada orang yang pro terhadap pasar ya, mekanisme pasar, mekanisme supply and demand dalam melihat kasus kenaikan harga tadi. Tapi orang-orang yang kontra tadi, yang misalkan seperti halnya yang Jaksa Agung di Florida tadi, dia menggunakan prinsip lain yang berbeda, makanya dia berbeda pendapatnya. Dia melihat berdasarkan virtue, dan juga mungkin ada unsur juga tentang konsep-konsep kesetaraan ya, egalitarianism. Bagi orang yang tidak sepakat, dia mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum katanya. Bahwa argumentasi bahwa itu akan mensejahterakan ketika harga-harga naik itu bisa mensejahterakan masyarakat, itu menurut dia itu tidak terbukti. Justru malah kenaikan harga itu malah menyulitkan bagi yang tidak mampu. Dan argumen yang kedua adalah bahwa pasar-pasar bebas juga tidak sepenuhnya bebas. Artinya gini, ketika di masa krisis atau di masa pandemi, masyarakat tidak berada pada situasi yang normal ya. Kalau di masa normal, kalau nggak mau beli, misalkan nggak cocok dengan harga yang ada, dia bisa pergi ke tempat lain. Kalau nggak cocok dengan harga di toko A, dia bisa pergi ke toko B. Tapi kalau di saat krisis, karena keterbatasan tersebut, jadi walaupun harganya sangat tinggi sekali, dia tidak punya pilihan ya. Masyarakat terpaksa harus membeli, walaupun misalkan masker harganya 500.000 satu box, tapi karena memang sangat butuh dan tidak ada di tempat lain, barangnya sangat langka, dia terpaksa harus membeli. Jadi tidak ada, itu bukan pasar bebas kalau menurut mereka, itu ada situasi yang memaksa mereka untuk membeli. Dan harga bukan ditentukan dari situasi yang setara antara pembeli dengan penjual. Jadi karena penjual, khususnya kalau apalagi makanya ada yang monopoli, bukan monopoli tapi yang mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya itu menimbun, ya. Dia punya power yang lebih besar daripada si pembeli ya. Pembeli ada di posisi yang lemah karena tidak ada tempat lain, akhirnya dia terpaksa untuk membeli. Nah, ketiga cara pandang seperti ini akan menentukan kemana arah sebuah, misalkan kita menentukan berpendapat ya, atau kalau kita adalah seorang pengambil kebijakan, kira-kira kebijakan mana yang akan mau kita ambil, seperti itu. Apakah mekanisme pasar ataukah perlu intervensi, bahwa ada aturan-aturan yang mengatur bahwa kenaikan harga itu harus diatur supaya tidak terjadi peningkatan yang sangat drastis gitu ya. Nah, Indonesia sendiri di berbagai negara ya, bahkan seperti halnya di Florida, dan Indonesia sendiri juga sudah punya aturan undang-undang perdagangan ya yang mengatur hal itu. Tapi memang saya kurang tahu juga di lapangan apakah cukup efektif dalam artinya membatasi peningkatan harga yang tidak terkendali tersebut. Nah, saya melanjutkan poin yang tadi adalah bahwa memang keadilan itu secara definisi sering diperdebatkan ya. Tiap orang punya definisi yang berbeda tentang apa sih yang disebut adil itu. Misalkan John Rawls, dia mengatakan ya keadilan adalah ya ada rasa fairness ya, bahwa suatu itu fair atau tidak gitu kan. Ada juga yang pendapat bahwa ya keadilan adalah suatu proses di mana seseorang atau itu diperlakukan secara fair, secara adil.
Kalau Michael Sandel sendiri dari Harvard, dia mengatakan bahwa keadilan itu adalah memberikan seseorang sesuatu yang dia berhak ya, dia yang berhak mendapatkannya. Dan dia juga mengatakan bahwa keadilan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang benar, yang kita anggap benar gitu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri ada kosakata yang mendekati kata keadilan ya. Misalkan ada, mungkin yang sering kita dengar ada adil ya, adil ya. Tapi ada kata lain yang sering digunakan juga yaitu qist, artinya ada fairness. Yang elaborasinya adalah suatu situasi yang bisa memunculkan rasa kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya ya. Untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima bagian yang adil atau fair. Kemudian ada juga istilah-istilah lain, misalkan wasat ya, juga ada istilah juga mizan yang mendekati kata-kata adil ya. Nah, untuk bisa memahami keadilan juga kita bisa menggunakan dengan istilah kebalikannya ya, antonimnya ya, yaitu ketidakadilan, injustice, atau bahasa lainnya ada banyak kata, tapi satu kata yang sering muncul juga adalah zulm ya, yang atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu ya bahasa lainnya adalah unfairness atau victimization, mengorbankan orang lain ya, juga tirani, atau kalau dalam verbnya zolama itu dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai to oppress ya, atau to tyrannize. Itu sangat kata-kata yang sangat keras sekali ya, to treat people unjustly, memperlakukan orang dengan secara tidak fair. Di sini juga ada penjelasan bahwa zulm atau ketidakadilan itu ya melakukan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap salah ya, misleading, juga ya bahkan terkesan untuk seperti menipu gitu ya, atau menutupi kebenaran dari orang lain, dan juga melakukan oppress itu apa ya bahasa Indonesia? Seperti menekan gitu ya. Kemudian by keeping them in the dark, jadi membiarkan mereka dalam situasi kegelapan. Kegelapan ini bukan hanya dalam secara harfiah ya, gelap, tapi juga dalam situasi yang sulit kalau menurut saya. Membiarkan orang-orang tersebut dalam situasi yang sulit. Nah, ini ada kata lain juga, jaur, tapi mungkin kita tidak punya banyak waktu ya untuk bahas itu. Tapi yang jelas adalah ya seperti yang tadi. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kata zulm itu sering dibahas ya. Ada puluhan kali disebut dalam Al-Quran, dan ada 4 macam katanya. Atau mungkin teman-teman bisa menambahkan, mungkin ada yang macam yang lain, tapi yang sejauh ini yang saya dapat ada 4 macam ya ketidakadilan. Pertama adalah antara manusia dan Allah ya, dalam hubungan antara manusia dan Allah, hablum minallah ya. Salah satu contohnya adalah misalkan ada syirik. Kata zulm digunakan ketika menggambarkan syirik ya. Dalam surat Luqman dikatakan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, yang kedua yang sedang mungkin yang kita bahas dari awal adalah ketidakadilan antar sesama manusia, sesama hamba Allah ya. Kita kan semua ini adalah hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu sebenarnya adalah mencerminkan bagaimana kita memperlakukan hamba Allah yang lain gitu ya. Dalam Quran surat An-Nisa dikatakan, misalnya ini salah satu contoh, misalkan hamba Allah yang lain itu adalah di sini dicontohkan adalah anak yatim ya. Anak yatim adalah sebagai sebuah simbol ketidakberdayaan ya. Dia tidak ada orang tua, biasanya juga mungkin secara ekonomi kurang mampu. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Nah, ketidakadilan juga bisa kita lakukan, ternyata bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalkan adalah kita memberi makan tubuh kita hal-hal yang tidak sehat ya. Itu juga sebenarnya itu adalah satu contoh kezaliman juga terhadap diri kita sendiri.
atau kita misalkan tubuh kita membutuhkan tidur yang cukup, tapi kita tidak malah lebih sering tidak tidur atau gimana. Nah, di sini dalam Al-A'raf ayat 160 dikatakan, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi mereka lah yang selalu menganiaya diri sendiri. Nah, yang keempat adalah ketidakadilan antar manusia dan lingkungan ya. Mungkin ya sering kita lihat ya, banyak hal-hal yang manusia lakukan terhadap lingkungan yang itu sangat tidak adil ya. Misalkan memperdagangkan satwa liar atau membuang polusi secara tidak benar dan lain-lain ya. Bahkan ya khususnya kasus-kasus seperti fenomena perubahan iklim dan lain-lain itu adalah juga salah satu contoh kezoliman ya, ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan, yang akhirnya juga berdampak pada manusia itu sendiri. Nah, mungkin nanti karena yang aspek keislaman dalam agama, mungkin nanti saya harap dari kawan-kawan ya yang bisa menambahkan, karena waktu juga yang tidak banyak. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Pertama adalah ya pesan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ya mari kita sama-sama jauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan ketidakadilan jadi kita harus lebih sensitif ya, bahwa tidak mungkin jangan-jangan ketika kita tidak merasakan ada masalah, jangan-jangan memang kita adalah bagian yang punya privilege ya. Mungkin kita merasa oh baik-baik aja, ini work from home itu baik-baik aja, tidak ada masalah, tapi belum tentu orang lain tidak ada masalah. Kita tidak bisa menjudge ya, seperti itu. Juga kita mungkin bisa lebih memahami bahwa di sekitar kita mungkin ada jenis-jenis ketimpangan atau ketidakadilan di sekitar kita ya, khususnya yang dialami oleh masyarakat miskin dan termarginalkan. Misalnya kalau saya sendiri, penelitian saya adalah tentang konflik sumber daya alam ya. Misalkan banyak pengusaha-pengusaha plantation, perkebunan atau mining, misalkan tambang ya, pertambangan yang misalkan semena-mena mengambil tanah masyarakat di pedalaman, misalkan masyarakat adat atau apa. Ya itu juga salah satu bentuk, menurut saya itu adalah satu bentuk ketidakadilan. Ya. Kemudian bagaimana kita Islam itu sebenarnya bukan cuma berbicara tentang ibadah yang biasa, yang wajib kita lakukan itu ya, tapi juga sebenarnya Islam itu juga punya misi untuk merubah struktur sosial masyarakat ya. Misalkan ketika Nabi Muhammad di Mekah, beliau mencoba merubah misalkan dari sistem perbudakan, membebaskan budak-budak, dan itu adalah satu contoh bahwa memang Islam punya misi keadilan ya, bahwa melihat suatu misalnya perbudakan itu adalah hal yang sangat tidak adil dan memang harus dihapuskan seperti itu. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa memang barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, atau ada yang mengartikannya sebagai kekuasaannya ya. Sekiranya dia tidak mampu maka dengan lisannya. Sekiranya masih dia tidak mampu juga maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Nah, jadi memang sebisa mungkin kalau memang kita ada kemampuan, kalau misalnya kita punya jabatan atau kita berada di posisi yang punya kemampuan untuk merubah suatu situasi, ya kita ada kewajiban ya menurut saya untuk bisa merubah situasi yang dari tidak adil menjadi lebih adil. Nah, terkait dengan perbincangan belakangan ini, mungkin salah satu pemikir misalkan sejarawan yang menulis buku The Sapiens, Yuval Noah Harari misalkan, dia mengatakan bahwa ancaman terbesar bukanlah virusnya itu sendiri, tapi masalah besarnya adalah nurani kita, ya, kebencian kita, keserakahan dan ketidaktahuan kita sendiri. Dia mengatakan bahwa saya khawatir orang-orang bereaksi terhadap krisis ini bukan dengan solidaritas global, ya, bukan dengan cara membangun solidaritas untuk saling membantu, tapi melainkan dengan kebencian, saling menyalahkan negara lain dan menyalahkan etnis dan agama minoritas misalnya. Tapi kita lihat masih banyak harapan ketika kita melihat masyarakat, misalkan yang saya gambarkan di situ, misalkan ini juga saya ambil dari media ya,
Misalkan masyarakat mulai memberikan makanan-makanan gratis ya di depan rumahnya, misalnya digantung-gantungkan supaya membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga banyak yang membantu APD ya, misalkan melihat katanya di Twitter misalkan banyak dokter-dokter yang bilang misalkan APD sangat kurang sekali, akhirnya muncul langsung dibalas siap memproduksi 1000 APD sehari dan siap dikirim katanya gitu. Kemudian juga banyak usaha-usaha yang juga memberi bantuan langsung ya dalam bentuk misalkan sembako dan lain-lain ke masyarakat. Jadi memang banyak juga harapan melihat fenomena-fenomena bahwa masyarakat masih punya kepedulian dan keinginan untuk membantu orang lain ya. Jadi tidak semuanya juga ingin mencari manfaat dari situasi krisis semacam ini. Mungkin dari saya mungkin sebagai pemantik diskusi ya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan kepada Ustadz Nasruddin. Silakan Ustadz Nasruddin memandu tanya jawab. Ya, terima kasih Ustadz. Demikian teman-teman tadi sudah sama-sama kita saksikan presentasi dari Ustadz kita, sahabat kita, kawan kita, Ustadz Ziyahul Haq. Ini di chat ini ramai Ustadz dari tadi ini. Terutama Ustadzah ini. Mungkin saya tutup aja presentasinya. Ya, sepertinya ini lebih memperhatikan performance Ustadz Ziyahul Haq ini dibandingkan materinya nih, kayaknya ustazah ini. Ya, ini sekedar informasi aja, bocoran bahwa Ustadz Ziyahul Haq ini masih single ini. Ya, monggo silakan. Oke, baik Ustadz, tadi ada di kolom chat itu ada pertanyaan dari teman kita dari Ustadz Lutfi Burhanuddin. Beliau menanyakan bahwa dalam civil society, siapa yang paling bertanggung jawab menghadirkan keadilan? Apakah pemerintah atau pemodalkah atau orang kayakah? Mohon dijawab Ustadz. Baik, langsung atau gimana? Langsung aja ya. Langsung. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Lutfi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya sendiri berpikir sebenarnya kalau secara umum itu adalah tanggung jawab kita semua ya untuk mengatur apa tadi apa yang pertanyaannya, maaf. Jadi mengatur dalam civil society siapa yang paling bertanggung jawab menghadirkan keadilan? Apakah pemerintah atau orang kayakah gitu? Contoh seperti tadi seperti pasca bencana terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali. Nah, dalam kondisi itu siapa tuh yang harusnya menghadirkan keadilan itu? Iya, baik, terima kasih. Iya, kalau saya sendiri ada sifatnya tanggung jawab individu dan juga ada tanggung jawab yang memang yang lebih sebagai regulatornya ya. Menurut saya tetap ya pemerintah. Karena kita ketika kita membangun sistem pemerintah suatu negara ya, itu ada kontrak sosial antara masyarakat dengan negara, bahwa negara akan bertanggung jawab memastikan bahwa memang masyarakat rakyatnya mendapat menjadi sejahtera, ya memastikan keadilan dan kemakmuran rakyatnya seperti itu. Makanya menurut saya pasar itu tidak boleh bebas ya, khususnya maksudnya mekanisme pasar itu tidak bisa dilepas begitu saja. Harus ada regulasi atau dan regulator ya, dalam hari ini mungkin pemerintah yang bisa mengendalikan pasar tersebut. Karena bahaya sekali kalau barang-barang khususnya kebutuhan pokok itu diserahkan sepenuhnya kepada pasar ya. Karena jelas itu tidak adil dalam artian karena pertama adalah akses masyarakat terhadap barang-barang tersebut tidak akan sama antara satu masyarakat dan yang lain. Nah makanya pemerintah sendiri memang di banyak negara mengeluarkan aturan-aturan ya, undang-undang yang mengatur misalkan tentang
penggabungan harga tadi. Di Amerika itu tiap negara bagian itu punya aturan. Jadi masyarakat ketika melihat ada penggelembungan harga itu bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau mereka ada penjual yang menjual harga yang sangat berlebihan, itu bisa diajukan pengadilan. Indonesia juga ada di Undang-Undang Perdagangan, saya lupa nomor berapa pasalnya, itu juga mengatur bahwa memang tidak diperbolehkan. Jadi begitu. Menurut saya, kalau kita bicara konteksnya adalah konteks negara, bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena memang di undang-undang sendiri diatur bahwa ya negara itu yang ya walaupun negara itu unsur-unsurnya adalah pemerintah dan juga ada rakyat, tapi menurut saya yang paling ini adalah pemerintah itu sendiri yang harus bisa memastikan keadilan seperti itu. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman yang lain berpendapat seperti itu. Tapi tentu saja tanggung jawab kita juga punya tanggung jawab sebagai manusia ya, manusia ke manusia yang lain juga. Jadi kita juga punya kewajiban untuk bisa membantu ketika kita melihat apalagi di ayat itu tadi kan kita sebagai umat muslim diperintahkan bahwa kalau kita melihat suatu ketidakadilan atau kemungkaran, kita harus juga ikut merubah ya, berusaha untuk merubah situasi tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Kira-kira menjawab nggak Ustadz Lutfi? Ya silakan kalau ada tanggapan dari Ustadz Lutfi, barangkali ada masukan lain atau pendapat lain, atau sudah puas? Ya sepertinya sudah puas Ustadz, sepertinya. Baik, ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Silakan bisa lewat chat atau bisa bicara langsung di forum. Saya ingin bertanya, dokter. Oh iya, monggo Prof, monggo. Ini ngomong-ngomong foto profilnya bagus ya. Ayat-ayat cinta 3 apa cinta 4 ini? Itu ya, seperti itulah. Mudah-mudahan segera terwujud, mudah-mudahan. Neymar udah pelototin dari Ya, tadi. monggo, silakan. Baik, terima kasih Dr. Nasruddin yang membantu acara dengan baik dan intelektual ganteng kita, Dr. Ahmad Yaul Haq. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau kita lihat kondisi penanganan COVID-19 di negara kita nih, dan kita kaitkan dengan keadilan. Ini kan di masa COVID ini kan otomatis masyarakat pasti terpengaruh kan, keuangannya, dan sebagainya. Tapi di sisi lain pemerintah juga menaikkan BPJS kan, menaikkan BPJS. Kalau menurut Ustadz Ahmad Yaul Haq, ini kira-kira termasuk dalam adil atau enggak nih? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar juga bahwa kita itu manusia tidak akan pernah bisa adil. Karena keadilan itu hanya milik Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan itu pasti ada saja orang yang tidak senang, ada pasti yang merasa tidak puas, ya kan? Misalnya dalam contoh tertentu orang ingin menikah aja misalnya kan, si ini suka, yang ini juga suka, tapi akhirnya si ini miliknya yang lain, bukan dari yang itu. Akhirnya kan jadi seperti itu. Orang yang misalnya udah lama kenalnya gitu ya, udah bertahun-tahun kenal, tapi malah dia tidak lanjut pada jenjang yang selanjutnya. Malah orang lain yang belum kenal tapi lanjut. Akhirnya orang berpikir mungkin ini tidak adil juga gitu. Tapi ini mungkin sekedar contoh kasus saja. Nah kita mungkin butuh pendapat nih dari Ustadz Ahmad Yaul Haq. Saya kira dua itu aja Ustadz Ahmad Yaul Haq. Mungkin Ustadz Nasruddin bisa bantu sharing kepada beliau karena beliau agak keluar ya, kita lihat di sini. Oh gitu ya. Itu aja Pak Dokter. Oh iya. Oh iya keluar ya Ustadznya ya. Ya. Mungkin gangguan sinyal kali ini. Ya di Banten tadi agak gangguan sedikit sinyalnya. Mungkin kita tampung dulu kali ya pertanyaan lain juga kalau ada. Boleh. Kita tampung ya. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Nah ini ada pernyataan nih, bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Pertanyaan dibalut dengan pernyataan tepatnya. Pak UU nanya di luar tema ya. Waktu kuliah di Australia, biaya sendiri atau beasiswa? Sekarang kan sudah mapan, kapan mau punya pendampingan? Nah ini intinya nih mau nanya,
mau nanya kapan punya pendamping nih. Bagus ya pertanyaannya. Coba Ustadz U-nya lagi mana ini Ustadz U-nya? Ya, kemudian ada pertanyaan juga, belum ada ya? Nah, ini ada. Narasumbernya live gara-gara ditanya pendamping. Ya. Oke, tadi di Satyankur kan bertanya mengenai BPJS ya, kenapa naik ya? Ya, ya. Saya coba ini deh, saya coba diskusi aja ya. Jadi sebetulnya gini, sistem kesehatan nasional kita atau BPJS ini sebetulnya secara sistem baik. Artinya semua golongan masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan, baik kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1 gitu, dengan biaya yang sangat terjangkau. Sangat terjangkau gitu. Kalau dihitung per kepala. Nah, yang sekarang jadi masalah adalah karena pertama, biaya BPJS itu tidak dihitung per kepala, tapi dihitung per kakak. Jadi, misalnya satu keluarga itu punya 10 anak misalnya. Jadi, kewajiban membayar iuran BPJS menjadi 12 orang. Harusnya mungkin yang berniat ikut BPJS cuma 1 orang atau 2 orang, misalnya bapak atau ibunya, karena di dalam kakak itu tertanggung 8 anak, artinya semua harus dibayarkan. Nah, itu yang memberatkan masyarakat. Yang kedua, dalam situasi krisis seperti ini, terutama krisis finansial, di mana banyak sekali masyarakat yang memiliki pekerjaan harian lepas. Jadi kalau mereka tidak kerja, mereka tidak makan. Mereka tidak kerja, mereka tidak punya penghasilan. Dan golongan ini pun memiliki kewajiban untuk ikut serta di dalam sistem BPJS tadi. Bencananya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah justru malah menaikkan iuran. Dan menurut saya, itu sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Seharusnya kan ditunda terlebih dahulu. Gitu. Dilihat, kalau kondisi ekonomi sudah mulai pulih, bolehlah dinaikkan. Tapi kalau kondisi masih seperti begini ya, berat ya. Gitu. Ya, makasih. Ustadz U sudah masuk lagi di kita. Ya, monggo silakan satu. Lanjut. Mungkin bisa diulang, Dr. Nasruddin, tadi saya tahu ini. Iya, tadi ada pertanyaan bisa dari... dinyalakan. Oh ya. Monggo Ustadz Yankur diulangi pertanyaannya langsung. Oh ya, pertanyaan saya yang pertama tadi, ini soal keadilan ya. Pemerintah kan seharusnya kasih keadilan, tapi di masa pandemi... Yang pertama tadi saya sudah dengar kalau nggak salah. Yang kedua terkait dengan yang belum saya dengar keadilan ini kan sesuatu yang sulit dilakukan oleh manusia gitu ya. Keadilan kan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya. Ini gimana menurut pandangan Ustadz Diaul Haq? Baik, terima kasih Ustadz Yangkur. Ya saya yakin Ustadz Yangkur lebih paham tentang masalah ini, tapi saya mencoba menjawab. Tadi saya mendengar sekilas jawaban dari Ustadz Nasruddin ya Pak Dokter. Saya sepakat sekali dengan apa yang tadi dijawab oleh Pak Dokter Nasruddin ya. Nah satu hal lagi juga memang kalau saya, walaupun saya memang karena saya baru pulang ke Indonesia gitu, mungkin kawan-kawan lebih paham tentang konsep BPJS itu sendiri. Tapi kalau yang saya baca at least dari media bahwa emang kekurangan dana BPJS itu juga bukan memang iurannya yang kecil kalau nggak salah kalau yang saya paham. Jadi, tapi juga ada manajemen atau pengelolaan dan nyaluran BPJS itu sendiri dilakukan dengan maksimal ya, belum ideal katanya gitu kalau yang saya. Jadi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat gitu untuk mencukupi kekurangan tersebut, tapi juga pemerintah sendiri atau pengelola BPJS itu sendiri ya harus bisa bertanggung jawab juga terhadap sejauh mana apakah memang pengelolaan BPJS selama ini sudah cukup baik gitu sehingga terjadinya kekurangan dana tadi. Nah untuk pertanyaan kedua, saya cuma mendapatkan yang tadi Ustadz Nasruddin ya. Menurut saya tadi jawabannya sudah sangat bagus sekali, jadi saya hanya menambahkan saja. Nah yang kedua bahwa memang sulit dilakukan ya untuk menjadi adil tadi.
Ya kita tentu ya kita harus mengakui bahwa memang manusia punya keterbatasan. Tapi sebisa mungkin bahwa Allah melalui Al-Quran dan juga Rasulullah sudah memberikan garis-garis tadi ya yang adil itu seperti apa. Ya kita bisa lakukan semaksimal mungkin ya, sekemampuan kita. Makanya tadi kan di hadis itu dikatakan ya kalau kita merubahkan tangan kita ya kita rubah dengan ini. Tapi kalau memang kita tidak mampu ya kita rubah dengan yang lain ya, misalkan dengan lisan kita. Itu kan artinya bahwa agama sendiri mengakui bahwa memang kemampuan tiap orang berbeda untuk bisa berbuat adil seperti itu. Tapi ya menurut saya ujung-ujungnya ya memang ya bagaimana kita bisa semaksimal mungkin untuk dengan segala keterbatasan kita ya kita lakukan semaksimal mungkin lah begitu Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Bagaimana Ustadz Yankur? Baik, terima kasih Ustadz Jalhak sudah sangat jelas dan terang. Mudah-mudahan berguna buat yang lain juga. Makasih. Lanjut ke pertanyaan Ustazah Yoyo. Tadi saya lihat ada yang belum sempat dibacakan ulang mungkin ya. Ustazah Yoyo atau siapa tadi ya? Ya, bisa di scroll dulu ya. Oh ini ya, ini pertanyaannya di luar konteks, di luar tema. Jadi Ustadz Yoyo bertanya, waktu kuliah di Australia itu biaya sendiri atau beasiswa? Kemudian sekarang kan sudah mapan, kenapa belum menikah, belum ada pendamping gitu? Monggo dijawab Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah Yoyo pertanyaannya. Banyak yang menanti jawabannya. Saya nih. Yang pertama dulu ya. Ustadz Jolak banyak yang menanti jawabannya nih. Yang pertama masalah yang pertama masalah biaya kuliah sendiri atau yang jelas dua-duanya saya beasiswa semua, biaya full dalam artian SPP dan biaya hidup dibiayai. Waktu itu memang saya mendapat 2 jenis beasiswa Australia yang berbeda ya dari pemerintah Australia, tapi dua-duanya. Yang pertama waktu master saya mendapatkan beasiswa Australian Development Scholarship atau ADS, kalau sekarang namanya Australia Awards ya. Itu juga semua dibiayai dari mereka, jadi saya bawa badan aja ke sana, sekolah dan biaya hidup semua ditanggung oleh pemerintah Australia. Begitupun juga yang S3 juga mendapatkan beasiswa yang namanya Endeavour Scholarship, itu juga full scholarship juga, jadi SPP dan juga biaya hidup. Jadi alhamdulillah ya, walaupun mungkin kalau saya harus bayar sendiri ya saya ngukur kayaknya nggak mampu lah ya untuk biaya S2 S3 di Australia pakai biaya sendiri gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lah berkat doa orang tua akhirnya ya saya dapat biaya dari sumber lain. Alhamdulillah orang tua saya sering sekali mendoakan gitu. Untuk pertanyaan itu yang untuk pertanyaan pertama ya. Yang kedua masalah nikah. Nah itulah saya juga menanyakan hal yang sama. Gitu. Agak sulit jawabnya karena apa kriteria Ustaz? Jodoh itu yang menentukan Allah katanya. Ya. Kira-kira kriterianya apa Ustaz? Kriterianya. Artinya betul tadi ya, kan Ustaz Jolhak kan bercerita tentang keadilan kan. Namanya diri kita ini kan tubuh kita kan apa yang Allah karuniakan ini kan harus kita perlakukan dengan adil juga kan. Salah satunya itu tadi yang dipertanyakan Ustaz Yo. Ini pertanyaannya saya kira sangat bervisi peradaban nih Ustaz. Betul Ustaz. Bervisi peradaban. Iya betul Ustaz. Ya. Iya Ustaz, terima kasih atas masukannya Ustaz. Ya mudah-mudahan lah mohon doanya dari semuanya supaya ya segera dipertemukan begitu. Tapi memang sejauh ini atau mungkin terakhir kemarin ketika S3 memang itu cukup menyita ini ya. Waktu S3 saya ngerasa sendiri menyita banyak pikiran dan juga energi dan waktu. Jadi waktu itu memang sempat bahkan supervisor saya itu menasihati mahasiswa lain tapi disampaikan ke saya juga katanya kalau S3 sebaiknya jangan melakukan perubahan yang terlalu drastis ya. Misalnya kalau sudah menikah jangan sampai bercerai di tengah jalan gitu. Ketika di tengah-tengah S3 itu bisa goncangannya bisa sangat berpengaruh pada S3.
Nah, begitu juga ketika misalkan kalau sebelum S3 belum menikah, katanya memang kalau memulai hidup baru katanya tantangannya sangat banyak sekali, dan itu khawatirnya bisa mengguncang proses pendidikan juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga kemarin. Tapi ya mudah-mudahan lah, mohon doanya kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan ya segala dipertemukan. Terima kasih atas masukan-masukannya. Ya, mudah-mudahan Ustadz Ya, Ustadz Zaul Haq, Nasruddin. ya segera mendapatkan pendamping dan segera mendapatkan momongan. Karena begini, kalau menurut saya, ini kan Ustadz Zaul Haq ini kan termasuk dalam kategori bibit unggul. Wus. Jadi sayang rasanya kalau misalnya Luar biasa. Jadi kalau tidak melakukan replikasi gitu. Tidak melakukan beranak pinak dan lain sebagainya. Ini sayang bibit unggul ini kalau nggak ngerti lah maksudnya ya. Kemudian selanjutnya ini ada pernyataan dari Ustadz Lutfi Burhanuddin. Nah, ini kebetulan ini statementnya di luar konteks keilmuan saya. Instrumen itu ada yang berupa undang-undang dan lain sebagainya. Saya ngeraci matriknya nggak jalan. Nah, ini apa nih maksudnya? Saya gelap nih. Monggo Ustaz. Yang mana? Maaf tadi sempat terputus. Jadi ada pernyataan dari Ustadz Lutfi Burhanuddin. Instrumen itu ada yang berupa undang-undang dan lain sebagainya. Sayang raci matriksnya nggak jalan gitu. Sayangnya raci matrik nggak jalan gitu. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Saya nggak baca itunya ya. Instrumennya ada, tapi atau saya nggak terlalu paham ya. Saya nggak bisa menemukan pertanyaannya, tulisannya. Ya barangkali Ustadz Lutfinya bisa langsung berbicara langsung dengan Ustadz Zia. Ya, tapi ya atau saya kira, tapi mungkin kalau memang mau diperjelas. Tapi implementasinya mungkin ya. Ya. Lutfinya ada nggak? Atau mungkin saya coba aja ya. Mungkin dari tadi yang dibaca Ustaz Nasruddin, mungkin instrumennya ada tapi implementasinya tidak ada. Mungkin itu ya? Iya, betul. Iya. Ya, saya pikir itu statement ya. Saya sepakat kalau di negara kita ini sebenarnya bukannya kekurangan aturan, bukan kekurangan instrumen ya, tapi menurut saya banyak sekali aturan-aturan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kita ini kebanyakan aturan, tapi pelaksanaan ini. Nah, itu memang itu poin yang sangat bagus sekali yang Ustadz Lutfi sampaikan, bahwa memang tidak otomatis ketika suatu instrumen itu diadakan, itu secara otomatis akan berjalan di lapangan seperti tujuan awalnya gitu. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Bisa jadi faktor sumber daya dari pelaksana instrumen itu sendiri yang mungkin tidak bisa menjalankan sesuai tujuan awalnya, atau juga ada faktor-faktor lain ekonomi politik juga ya. Misalkan kalau saya ambil contoh karena saya yang dekat adalah kebijakan terkait misalkan di kehutanan dan perkebunan, misalkan banyak aturan-aturan itu tidak berjalan di lapangan karena misalnya ada hubungan-hubungan antara misalkan pengusaha dengan pejabat pemerintah lokal misalnya. Yang sehingga pelaksanaan di lapangan aturan-aturan itu tidak bisa berjalan dengan secara maksimal. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor selain dari ketersediaan instrumen tadi untuk bisa sampai ke tujuannya gitu. Saya sepakat dengan Ustadz Lutfi. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustazah Zahro Sarmili, Ustazah Yoyo ya. Wah, ini untuk saya nih pertanyaannya nih.
Ah, Bagaimana cara mendeteksi kanker payudara? Apakah ada alat untuk pengecekan dini? Nah, ya. Oke, baik saya coba tanya. Sebetulnya kanker payudara ini kan ada beberapa metode untuk mendeteksi ya. Pertama, dengan cara sadari atau periksa payudara sendiri, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan payudara dengan menggunakan tangan sendiri. Gitu. Diraba apakah terdapat benjolan atau tidak gitu. Nah, begitu didapatkan benjolan, langkah selanjutnya adalah memeriksakan diri ke dokter. Dalam hal ini dokter bedah. Jadi kalau tumor payudara atau kanker payudara itu ranahnya ranah dokter bedah, bukan dokter kandungan. Nah, biasanya di sana akan dilakukan pemeriksaan mamografi atau pemeriksaan ronsen payudara. Nah, nanti didapatkan gambaran seperti nodul dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan USG pada payudara. Sama, nanti gambaran juga seperti nodul gitu. Tapi secara umum gini, secara umum, kalau misalnya terdapat benjolan di payudara, itu harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Singkatnya, benjolan itu ada dua macam. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau tumor jinak, itu benjolannya kalau kita gerakan, dia mobile. Jadi bisa bergerak. Permukaannya rata, kemudian pertumbuhannya lambat. Kemudian kondisi fisiknya nggak terlalu banyak mengalami perubahan gitu. Berat badan stabil, dan lain sebagainya. Tapi kalau tumor itu kanker, atau tumor ganas, nah itu dari bentuknya aja, dia udah permukaan payudaranya itu udah nggak rata, seperti kulit jeruk yang mengering. Nah, itu kanker payudara. Kemudian pertumbuhan cepat sekali pertumbuhannya dia. Kemudian kalau stadiumnya lanjut, dia bisa melakukan metastasis ke organ lain gitu. Nah, ini yang bahaya. Bisa ke paru-paru, bisa ke ginjal, bisa ke liver dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya itu yang jenis tumor ganas atau kanker payudara tadi. Ya, jadi kesimpulannya bisa melakukan deteksi payudara sendiri atau dengan metode sadari, dengan melakukan pemijatan payudara, bisa dilakukan setiap pagi. Kemudian kalau didapatkan benjolan, langsung kontrol ke dokter, dalam hal ini dokter bedah. Selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan mamografi dan pemeriksaan USG payudara. Demikian. Kemudian ada pertanyaan lain? Sepertinya belum ada ya. Oh ya, tadi saya mau sharing sedikit ya mengenai distribusi kartu KIS. Nah, ini konsep BPJS itu yang tadi saya bilang, konsep BPJS itu konsep yang bagus, konsep yang berkeadilan. Ada satu permasalahan di masyarakat, di pemerintahan lah, dalam hari ini distribusi kartu KIS atau kartu BPJS yang peserta BPJS yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, distribusi kartu KIS ini kadang-kadang salah sasaran gitu. Beberapa kali saya mendapatkan kasus di lapangan, itu pasien pada saat datang ke poliklinik, dari penampilannya tuh well educated lah. Well educated, kemudian ya sepertinya tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin gitu. Gaya bicaranya bagus, kemudian datang juga pakai mobil, handphonenya bagus dan segala macam. Tapi kenapa kok dia bisa punya kartu KIS gitu? Sedangkan di sisi lain saya pernah juga mendapatkan kasus masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Dari penampilannya kumel, kusut, berbau tidak sedap dan lain sebagainya, pendidikan kurang. Tapi dia nggak punya kartu KIS. Nah, ini kan artinya ada permasalahan di dalam hal distribusi kartu KIS. Gitu. Artinya konsep yang berkeadilan tadi menjadi tidak berkeadilan karena permasalahan pada distribusi kartu KIS tadi. Dan ternyata setelah saya coba gali-gali dan sebagainya, nah itu sepertinya ada secara teknis ada permainan di sana gitu. Ada permainan dalam pendistribusian kartu KIS tadi. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Ustazah Siti Maria Ulfa. Di negara RI, menurut hemat saya, terkait instrumen sudah oke. Kendalanya lebih ke SDM,
yang lebih banyak berkarakter aji mumpung. Dan ini terjadi tidak hanya pada level bawah, parahnya pada level-level atas. Juga ini faktanya. Terselubung nyata terjadi. Stakeholder-nya pun berperan hanya pada tataran wacana. Implementasi masih tumpang tindih. Nah, ini monggo. Monggo Ustadz Ziaul Haq. Ya, terima kasih. Karena ini, ya, ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi, pendapatnya saya sepakat, walaupun ya tidak semua, tentu saja ya, tidak semua sumber daya khususnya yang ada di pemerintahan memang berkarakter seperti itu, tapi memang pada kenyataannya ada, kayak di memang masih ada. Makanya menurut saya untuk bisa memastikan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri. Makanya kan kita ada lembaga-lembaga seperti KPK, ada Komnas HAM dan lain yang kita harap itu bisa permainan seperti itu ya. Tapi memang itu juga makanya juga mungkin KPK seringkali menjadi target untuk dilemahkan. Makanya menurut saya adalah bagaimana kita bisa memperkuat kembali mekanisme-mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dari para pemegang kebijakan ini gitu ya. Jalankan instrumen-instrumen kebijakan yang sudah dibuat supaya jangan tidak kendor gitu ya. Misalkan contohnya saja, contoh yang paling sering misalkan kebakaran hutan ya. Misalkan pengadilan bahkan sudah menetapkan beberapa perusahaan untuk sudah dinyatakan bersalah dan diharuskan untuk membayar itu kan. Kenapa? Dan pertanyaannya adalah kenapa pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan tersebut untuk ya tidak bisa menghukum perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan, ada apa gitu kan. Nah itu yang perlu kita pahami juga bahwa memang ada instrumen saya tidak cukup, bahkan ada putusan pengadilan pun tidak cukup menjamin bahwa akan ada implementasi di lapangan seperti itu. Karena itu tadi kita harus pahami ada politik ekonomi ya, ekonomi politik di belakang, di konteksnya gitu ya. Halo? Suaranya hilang? Oh, sepertinya ada gangguan sinyal ini. Baik, sambil kita menunggu Ustadz UU, sinyalnya sepertinya ada gangguan di sana. Nah, ini ada pernyataan dari Bunda Zarosamili yang Ustadz Yoyo, bahwa kartu KIS itu yang data adalah RT, dan RT punya peran penting. Jadi kalau RT-nya bermain, ya sudah, KIS tidak tepat sasaran. Kemudian untuk kenaikan BPJS itu, BPJS yang berbayar kelas 1 dan kelas 2, sedangkan untuk yang miskin, gratis atau tetap mereka selama ini tidak bayar. Ya, jadi begini, BPJS itu kan ada dua kategori, ada BPJS non PBI dan BPJS PBI. PBI itu artinya peserta bantuan iuran, artinya PBI itu peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, atau yang kita sebut dengan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, itu PBI. Dan itu masuk dalam kategori kelas 3. Betul, mereka memang tidak bayar iuran, tapi pemerintah yang membayarkan iuran. Jadi kalaupun terjadi kenaikan iuran, mereka tidak terdampak terhadap kenaikan iuran tadi. Sedangkan peserta yang non-PBI, yang peserta yang pembayarannya harus bayar sendiri, ya mereka ini yang terdampak terhadap kenaikan iuran BPJS tadi gitu. Nah, dulu awalnya kebijakannya bahwa kalau kita mau ikut BPJS, itu tidak mengharuskan satu keluarga ikut. Misalnya, saya, istri dengan 2 anak. Saya
mau ikut BPJS, tetapi istri dan anak saya nggak ikut BPJS nggak masalah. Tapi kebijakan terbaru itu harus mengikutkan satu kakak. Gitu. Berapa jumlah kakak di situ? Nah itu harus diikutkan dalam peserta BPJS. Gitu. Nah itu yang jadi masalah. Oke, ada lagi dari teman-teman? Udah mendekati buka atau gimana Ustadz? Waktunya? Sepertinya 3 menit lagi nih. Waktunya 3 menit lagi deh. Sekitar Oke. Sudah bisa closing statement, Ustaz. Closing statement dan kita tutup. Ya, mau buka Jakarta. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Saya pikir kalau ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, ya mungkin itu saja sih. Mari kita bisa lebih, lebih sensitif ya, atau dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam individu, kita bisa lebih sensitif kepada bahwa kita tingkat kemampuan kita dan masyarakat yang lain itu berbeda-beda ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu atau kalau kita adalah seorang pengambil kebijakan, kita harus bisa memahami bahwa dampak kebijakan yang akan kita buat akan sangat berbeda kepada berbagai macam lapisan masyarakat seperti itu. Dan seperti yang tadi Ustadz Yankur sampaikan bahwa memang walaupun kita ada keterbatasan, tapi sebisa mungkin kita bisa berusaha untuk merubah kalau kita memang ada hal-hal yang menurut kita kurang adil, baik itu di diri kita atau di orang lain, sebisa mungkin bagaimana kita bisa merubah dan juga kita, kalau bisa membantu masyarakat yang memang berada di lapisan bawah tadi yang kekurangan kemampuan. Mungkin ya itu saja dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari hal-hal yang dianggap tidak adil ya menurut agama dan masyarakat. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nasruddin yang sudah memandu acara ini dan juga kawan-kawan yang sudah hadir. Akhirnya kita bisa silaturahmi di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi closing statement dari kawan kita, sahabat kita, Ustadz UU, Ustadz Yaul Haq. Jangan lupa Ustadz, pesan dari teman-teman, jangan lupa bereplikasi. Ya, demikian teman-teman, terima kasih atas waktu. Kayak COVID ya, COVID-19 ya. Mencari demikian teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nyari inang. Selanjutnya nanti kita akan diskusi lagi di NBA berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini masih direkam nggak nih? Masih record nggak?